Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa kembali di video saya Siti Hasanah Nasution, mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Video kali ini di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan media pembelajaran berbasis video interaktif. Sebelumnya saya adalah salah satu dari anggota kelompok 6. Nah, di sini kami membuat media pembelajaran yaitu PowerPoint interaktif dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Pada slide pertama terdapat judul besar yang akan dibahas pada PPT interaktif ini, yaitu tentang teks biografi untuk anak SMA kelas 10 semester genap. Nah, bukan hanya itu, tapi juga terdapat dua tombol. Yang pertama itu ada tombol info, yang kedua itu ada tombol menu. Pertama kita klik tombol info. Pada tombol info terdapat fungsi-fungsi dari lambang atau simbol. Yang pertama itu ada checklist yang fungsinya itu untuk melanjutkan. Yang kedua itu ada silang yang fungsinya itu untuk kembali. Yang ketiga ada lambang bintang yang fungsinya itu untuk menyudahi. Selanjutnya untuk mengembalikan pada slide pertama kita klik tombol kembali yaitu silang. Masuk pada tombol menu, kita klik tombol menu. Di menu terdapat ada satu pasang KD yang akan dibahas pada PowerPoint interaktif, yaitu 3.15 yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasan dalam teks biografi, dan 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan. Bukan hanya itu, terdapat 3 tombol yaitu materi, yang kedua kuis, yang ketiga evaluasi. Kita masuk pada tombol materi, klik tombol materi untuk memasukinya. Pada slide ini terdapat tentang materi yang akan dibahas, yaitu tentang teks biografi. Ada tentang pengertian teks biografi, struktur teks biografi, ciri teks biografi, dan yang terakhir itu ada kaidah kebahasan teks biografi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teks biografi. Klik tombol pengertian. Dapat kita lihat sama-sama di sini pengertian tentang teks biografi, yaitu teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Setelah selesai membahas tentang pengertian teks biografi, kita kembali pada menu materi dengan mengklik tanda silang. Kemudian kita akan membahas tentang struktur teks biografi. Klik tombol struktur teks biografi. Dapat kita lihat sama-sama di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Setelah selesai, kita kembali pada menu materi dengan mengklik tombol silang. Selanjutnya, yang akan dibahas itu tentang ciri teks biografi. Klik tombol ciri teks biografi. Teks biografi memiliki ciri-ciri tertentu. Kamu bisa melihat ciri-ciri teks biografi pada infografik berikut. Ada terdapat 3 ciri-ciri teks biografi. Yang pertama itu berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dialami tokoh. Setelah selesai membahas tentang ciri-ciri teks biografi, kita kembali pada menu materi dengan mengklik tombol silang. Dan materi yang terakhir yaitu tentang kaidah kebahasan teks biografi. Klik tombol kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan teks biografi pada
PPT interaktif ini terdapat ada 4. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, atau beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sifat tokoh. Setelah selesai membahas tentang kaidah kebahasaan, kita kembali pada menu materi dengan mengklik tombol silang. Materi selesai semua dibahas. Untuk kembali pada menu awal, slide awal, kita mengklik tombol silang kembali. Kemudian masuk pada kuis. Klik tombol kuis untuk memulai. Pada layar PPT kalian terdapat bacaan ayo mulai. Nah, kemudian kita mengklik tombol yes. Pada kuis di sini terdapat link yang akan memulai kuis. Ketika kita ingin memulainya, kita klik linknya. Setelah selesai membahas tentang kuis, kita kembali dengan mengklik tombol silang. Selanjutnya masuk pada evaluasi. Klik evaluasi. Sama halnya dengan kuis, di sini juga terdapat link di mana ketika kita ingin memulai masuk pada evaluasi, kita mengklik link. Setelah selesai evaluasi, kita kembali untuk pada menu slide pertama, kita klik tombol silang. Semua selesai dibahas. Kembali dengan mengklik tombol silang. Untuk menyudahi video tutorial tersebut, kita klik exit. Demikian video tutorial media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.